Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin imamil muttaqin Muhammad bin Abdullah la nabiyya wa la rasula ba'dah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah wa ba'du. Jamaah subuh rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini tadi disampaikan bahwa kajian saya bukan menggurui Bapak Ibu, tapi sekira-kira yang sudah dipahami itu yang diulangi kembali. Kalau di pesantren istilahnya murojaah, diulangi itu bacaan. Orang yang berislam namanya muslim. Orang yang beriman namanya mukmin. Orang yang bertakwa namanya muttaqin. Orang Islam muslim, syaratnya Islam satu saja. Tidak banyak syaratnya orang dikatakan muslim, satu saja. Syahadat. Jadi kapan orang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, itu sudah muslim. Biar tidak sholat, biar tidak puasa, biar tidak zakat, biar korupsi, biar selingkuh-selingkuh, biar nipu orang, itu sudah muslim itu. Kenapa? Sudah syahadat. Apa syaratnya muslim? Syahadat kan? Jadi kapan orang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, sudah muslim. Untungnya itu dalam kitab Bulughul Maram, kitab hadis hukum, sholatilah orang yang meninggal kalau orang itu muslim. Itu mesti disolati kalau dia muslim. Dia bilang tidak pernah salat Jumat, betul, tapi dia kan muslim, dia sudah syahadat. Kapan syahadat? Dulu waktunya di khitan di sunat. Berarti dia muslim. Tidak salat Jumat, iya, itu bicara lain, tapi mesti disolati. Makanya dalam Al-Quran itu muslim terbagi-bagi lagi. Ada muslim tapi munafik, ada muslim tapi musyrik, ada muslim tapi fasik, ada muslim tapi dolim. Oh, terbagi-bagi dalam Al-Quran. Dia di muslim kelas yang mana? Tidak sesuai kata dan perbuatan, berarti muslim munafik. Sering maki-maki suaminya, berarti muslim fasik. Dia bombe mertuanya gara-gara doi arisan, muslim fasik. Sudah dikasih alisnya bagus saturannya, dia cukur lagi, pindahkan naik di dahinya, modelnya tikungan. Muslim dolim, tapi muslim, dia dolim. Jadi muslim banyak, muslim munafik, muslim dolim, muslim fasik, muslim musyrik. Dia muslim tapi musyrik. Suami kurang romantis, dukun bereaksi. Dia ke dukun nanya, kenapa suamiku tidak romantis? Kata dukun, oh kalau subuh Jumat, burang ite, alai tai posi mau campurukan, mau bacangi salawat. Ini kan mencampur adukan yang antara yang hak dan yang batil. Salawatnya betul, tapi posi, nah salah. Tapi muslim itu bahkan mau mati Pak kalau dikatakan bukan muslim.
Nah, jadi dengan kajian seperti ini kita bisa mengintrospeksi diri. Saya di muslim kelas mana ini? Contoh. Allahu Akbar. Nah, tadi itu udah dibuatkan bagus wajahnya. Nah, cukur sinyin na palece menre kolindrona. Tikungan modelena. Itu dolim menganiaya diri sendiri. Udah bagus badannya. Lo kesina tato-tato. Itu dolim. Tapi muslim itu Pak. Ada kemarin jamaah di Mekah. Saya bilang, Pak, Bapak tidak usah perlihatkan lengan kanannya. Ihram kan disunatkan memperlihatkan lengan kanan kalau tawaf. Kalau tawaf, kalau tidak tawaf tidak. Tutup saja lengan kanannya Pak. Maka sunat Ustaz. Betul sunat. Tapi di lengan kananmu coba lihat itu tato tengkorak. Tato lipan. Menjadi perhatian buat orang. Jadi saya suruh tutup. Jadi kadang itu sunat tapi sebaiknya ditinggalkan. Allahu Akbar. Nah ini muslim Pak. Syaratnya muslim adalah syahadat. Dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kafah. Orang yang sudah ada benih iman dalam hatinya, sudah beriman, mempercayai dengan adanya Allah, maka masuklah Islam secara kafah, secara keseluruhan. Jangan Islam separuh-separuh, jangan Islam setengah-setengah, tapi Islamkan secara keseluruhan. Kadang ada orang meninggal, Pak, mau disalati, ada orang, oh tidak usah dimasukkan di masjid disalati, dia tidak pernah datang salat Jumat. Salah, Pak. Karena itu dalam hadis disuruh salati yang muslim, bukan disuruh salati yang mukmin. Yang mukmin itu syaratnya 3. Syaratnya Islam tadi 1, syahadat. Syaratnya mukmin orang beriman 3. 1, al-iqraru bil lisan, mampu mengikrarkan keislamannya dengan lidahnya. Dimanapun, kapanpun, situasi bagaimanapun, tetap dia berkata, ana muslim. Meskipun nyawanya terancam. Ada yang bilang, bagaimana itu Ammar bin Yasir dalam Al-Quran? Ketika terdesak, dia berkata, saya kafir, saya tidak Islam. Nah, itu lagi kajiannya. Itu sampai turun ayat gara-gara itu. Karena dia sudah disiksa terus. Itu Ammar bin Yasir, ibunya namanya Sumayyah atau Sumiyah, bapaknya namanya Yasir. Yang anak ini namanya Ammar. Anak, bapak, mama. Mamanya ditusuk kelaminnya pakai tombak di depan matanya. Bagaimana perasaannya ini Ammar kira-kira? Karena di saat mamanya disuruh berhenti berislam, dia bilang tidak. Saya tetap Islam. Saya tetap beriman. Ku bunuh engkau. Silakan. Kalau itu yang terbaik untukmu. Abu Jahil, dia tusuk kelaminnya Sumayyah pakai tombak. Menurut catatan tarikh, wanita yang pertama syahid di kalangan Islam adalah Sumayyah. Inilah yang pertama syahid. Itu Yasir digantung. Panas kena terik matahari. Terkelupas kulitnya, gosong kulitnya. Karena bayangkan itu panasnya di gurun pasir, Pak. Meninggal di tiang gantungan Yasir. Giliran Ammar bagaimana? Masih mau Islam atau kubunuh engkau? Dia bilang saya berhenti berislam. Karena saya tidak tahan siksaan. Coba tuh. Nah sekarang, apakah keluar dari iman? Oh, turun ayat. Tentang hal itu menjelaskan. Sampai dia lari ke Rasul. Dia bilang terlalu besar dosaku Rasul. Dia bilang sudahlah, Jibril datang kepada aku menyampaikan berita tentang persoalanmu. Di mulutmu kau berkata kau kafir, tapi di hatimu tidak pernah hilang keimanan. Nah inilah situasinya, karena Islam pada waktu itu baru berkembang. Baru 1-2, tapi kita mayoritas.
Tidak boleh pura-pura saya. Ada ditanya sama orang Kristen, apa agamamu? Dia bilang kita sama-sama Kristen. Batal syahadatnya ini. Karena kita mayoritas. Waktunya Ammar bin Yasir dia minoritas. Lain. Nah, itulah kajian. Jadi jangan sampai, oh ini kan ada contoh. Tapi telusuri dulu apa sebabnya. Jadi mempelajari ayat, menelusuri asbabun nuzul. Mempelajari hadis, menelusuri asbabul urud. Saya kembali ulangi. Islam terbagi-bagi. Syaratnya Islam syahadat. Asal orang itu pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia sudah muslim. Dan kalau dia meninggal, berhak disolati. Salati harus. Jangan bilang saya tidak mau, orang tidak pernah masuk di masjid. Tapi dia muslim. Justru salah Bapak kalau tidak mau salati. Jangan bilang enaknya itu disalati. Apanya enak? Nah dipalu-paluimu tuh cinampe. Tidak usah khawatir, Allah itu adil. Tanggung jawab kita salati, kewajiban orang hidup buat orang meninggal, memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan. Itu tanggung jawab kita. Jadi lakukan tanggung jawabnya. Nah, Rasul berkata, bagaimana yang meninggal ini salat apa tidak? Kadang salat Rasul, kadang tidak. Mas sumpah manu pasi. Ya, sempak pasi. Itu. Oh gitu, salatnya bolong-bolong. Ya Rasul, kata Rasul, saya mau pulang tapi kamu salati. Tuh. Jadi Rasul tidak salati tapi dia suruh sahabat. Banyaknya itu mau dia ngajian Pak. Kalau mau dibedah semua bukunya itu. Ya. Allahu Akbar. Jadi salati orang yang meninggal. Kemudian nanya Rasul, bagaimana orang ini salat? Salat Rasul. Rutin? Rutin. Tidak bolong-bolong? Tidak bolong-bolong. Ada utangnya ndak? Oh, ku indreng nakapoje indreng. Dan sengen nakapoje liwai gana si barakatai. Belum lunas yang satu, minjam lagi, belum selesai satu, minres si, daripada pura minres si mirta tala indrena. Nampatena nerok bayar. Ku disingai lebih dioleh macai na papindreng. Lebih dulu marah daripada orang yang kasih pinjam uang. Kata Rasul, mana anaknya? Saya Rasul. Bayarkan orang tuamu. Sengian atau matawai di dalam nasesay. Ku kana memang ti ako nginrangi. Saya bilang jangan minjam, jangan minjam. Agan aku makoi, di susah. Saya tidak bayar Rasul. Tapi kamu kan anaknya, biar anaknya karena diberitahu jangan suka minjam-minjam, saya tidak bayar. Cucunya mana cucunya? Saya Rasul. Bayarkan nenekmu. Nasang anak na lagi tiap apalagi apa mika. Anaknya lagi tidak mau, apalagi sayanya cucu. Kata Rasul, kalau tidak ada yang mau bayarkan utangnya, pulang semua. Jangan ada yang salati. Bayana tuh Indra. Makanya dicatat itu kalau ada utang, siapa tahu meninggal. Jadi orang yang bolong-bolong salatnya tetap disalati. Tapi orang yang terlalu banyak utang dan tidak ada generasi mau bayar, kata Rasul Subhanahu aja naga sumpah jahan. Sehingga biasa kalau ada orang meninggal, ada satu orang berkata, seandainya yang tidur kaku di depan kita ini punya sangkutan dengan bapak ibu, hubungi kami. Kami ahli warisnya dan kami akan tanggung jawab. Sudah selesai. Selesai. Tapi kalau tidak ada aba-aba begitu, ini nyawanya juga ruhahu mu'allakun bainas sama'i wal ar. Nyawanya itu tergantung, tagetung bainas sama'i wal ar, antara langit dan bumi. Nah, saya kembali, syarat Islam 1 adalah syahadat. Syaratnya orang beriman 3.
Al-iqraru bil lisan, dia mampu mengikrarkan keislamannya dengan lidahnya. Dia tidak segan-segan berkata, saya Muslim. Ya. Saya ke Palestina, itu diinterogasi orang di perbatasan. Apalagi dia lihat nama saya, Amirullah. Pasti dia bilang, Islam ini. Dia lihat lagi paspor saya. Dia lihat hampir 1 bulan ke luar negeri. Dia lihat lagi. Kenapa bolak-balik ke luar negeri ini orang? Kira-kira begitu itu. Namanya lagi Muslim. Mungkin siapa tahu ini juga bagian dari teroris. Maka diinterogasi lama saya, Pak. Dia tanya nama bapak saya. Saya kasih tahu Abdurrahim. Wah, Muslim. Dia tanya lagi nenek saya. Dia tanya lagi orang tuanya nenek saya. Oh, kok nak bingung. Sampai saya menelepon ke keluarga, siapa namanya? Bapaknya kakek. Ya, kemudian siapa namanya? Kakeknya kakek. Lama saya, Pak, kurang lebih 2 jam diinterogasi. Betapa hebatnya itu intelijennya, Pak. Sampai kakeknya kakek saya dia tanya. Ada orang di sini mungkin biar tantenya dia tidak hafal. Ya, tantenya teman salat berjamaahnya lagi sudah 3 tahun berjamaah belum tahu siapa namanya itu. Sehingga itu menjadi akhlak. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kadang orang salaman itu akhlak. Tidak usah lagi bilang mana hadisnya. Itu akhlak. Siap-siap aja Ki. Di mana Ki tinggal? Siapa nama Ata? Kan gitu kan? Iya, siapa nama Ata? Begitu tidak ada ya rame-rame jagung sesudah salat subuh. Ternyata sakit. Saya ceramah di Kalimantan. Begitu selesai sholat orang pada berdiri itu Pak. Sambil selawatan, salaman. Habis keliling. Kalau mutar sudah tidak ada ya langsung keluar. Begitu terus. Kalau ada yang tidak salaman berarti ada bombenya di situ. Itu. Saya ulangi, syarat mukmin 3. 1, mengikrarkan keislaman dengan lidah. Saya Muslim. Yang kedua, wat tasdiqu bil qalb. Membenarkan ucapannya itu dengan hatinya. Karena kalau hanya mulut tanpa hati, apa bedanya dengan burung beo? Burung beo banyak Pak bisa baca la ilaha illallah. Burung beo banyak bisa assalamualaikum. Kalau ada orang lewat, assalamualaikum, assalamualaikum. Padahal burung itu sampai tidak di hatinya, tidak hanya lidahnya. Burung beo bisa syahadat Pak. Yeah. Banyak kiai di Jawa ya, yang pengasuh-pengasuh pesantren itu punya burung. Bisa la ilaha illallah karena dia latih. Sehingga ada burung la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi begitu meninggal, mati burung itu tidak la ilaha illallah. Langsung mati. Kiainya menangis. Kenapa menangis Pak Kiai? Hanya burung. Dia bilang bukan burung itu yang saya tangisi. Yang saya tangisi itu setiap hari baca la ilaha illallah. Tapi di saat mau mati tidak baca lagi la ilaha illallah. Siapa tahu meninggalnya saya seperti burung itu. Tuh. Jadi orang beriman itu lisannya ngomong syahadat, membetulkan hatinya. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, bersaksi lagi apanya yang disaksikan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Apanya yang disaksikan? Kapan disaksikan? Tuh, lain lagi pembahasannya. Itu larinya ke tasawuf. Sudah 2 syaratnya orang beriman. Mengikrarkan keislaman dengan lidah, membenarkan dengan hati. Wala amalu bil arkan.
dan mampu mengamalkan kata-katanya itu yang dibenarkan dengan hatinya, mampu diaktualkan, ya, mampu dinyatakan lewat dengan perbuatan. Itulah orang beriman. Orang beriman lagi dalam kitabnya Al-Ghazali itu terbagi 6. Iman yang keberapa, kelas berapa kita ini. Nah, semua orang yang ada benih iman dalam hatinya masuk surga semua itu, Pak. Semua masuk surga. Dan itu diungkapkan dalam hadis sahih. Semua masuk surga. Jadi jangan juga kita masukkan orang di neraka. Neraka kau dapat. Seisi rumah. Dan tidak keluar-keluar lagi. La haula wala quwata illa billah. Terlalu berani nih orang ini. Sementara hadis bilang, yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Dikeluarkan dari neraka, dari penyiksaan, lalu dimasukkan dalam surga. Semua orang yang ada benih iman dalam hatinya meskipun amat kecil. Jadi semua masuk surga orang beriman. Cuma masuk surganya kapan? Nah, ini yang masalah. Kapan masuk surganya? Pura dia digimpe. Keru nih, baru disuruh pindah. Tapi pada akhirnya orang beriman itu masuk surga. Cuma itu saja, masuk surganya kapan? Allahu Akbar. Jadi syaratnya orang beriman 3, mengikrarkan dengan lidah, membenarkan dengan hati, melakukan dengan anggota tubuh. Dan kita mau iman yang sempurna sampai berpisah ruh dengan jasad kita. Sampai di mana sih tidak meninggal? Pasti meninggal, pasti. Biar tidak mau juga akan kenyataan. Ya Allah ya Rabb. Olehnya itu umur 60 ke atas Pak condong lah ke masjid. Condong. Sementara di sini. Kira-kira itu sudah tidak habis rezekinya dimakan, ajal sudah datang. Hanya 60 tahun ke atas, apalagi 70 ke atas. Agak Pak, kurangi kesibukan untuk dunia. Anak tak sudah semua berkeluarga. Pura ni mak bayi ni, pura ni malak kaya, agak pi masuk masjid lah. Ya. Baca Quran, khatam ulangi lagi, khatam ulangi lagi. Khatam ulangi lagi. Tinggal itu yang mau diurus. Karena dunia ini sementara, Pak. Imam Syafi'i baru 40 tahun umurnya sudah pakai tongkat. Padahal masih kuat. Tanya kenapa pakai tongkat? Sama peri-peri kalau akhirat. Saya cepat-cepat ke akhirat. Apa artinya mana bahasanya? Saya selalu mengingat kematian. Jadi dengan tongkat ini seakan-akan bahwa saya ini sudah tua. Saya buru-buru untuk ke akhirat tidak lama lagi. Sampai ada yang bilang sama saya, Ustaz, kenapa tidak pakai tongkat? Padahal sudah ya, umurnya sudah berapa tidak pakai tongkat? Maka makalah laiwi sama tanja dato maringgi. Padahal sebenarnya itu sunat, Pak. Sunat itu. Jadi itu sunat juga itu tidak semua 100% mesti diamalkan. Yeah. Kata pasak sama janggo. Ustaz pakai janggo itu sunat, sunat pak jama nih. Sunat itu kan terlalu banyak. Nah, uleng kaku jama mungkin juga saya ada kerja di situ tidak kerja. Saya tidak berkata bahwa itu bukan sunat, silakan. Saya tetap berkata itu adalah sunat. Kulima mi. 5 lampak mi. Contoh. Iya. Yeah. Ya yang jelas berbuatlah. Apa yang dianggap baik lakukanlah.
Dan jangan coba-coba kita selalu menunjukkan tempatnya orang di neraka. Karena kita juga belum jelas. Belum jelas kita. Nah, sudah dua masalah selesai. Syaratnya orang berislam dan syaratnya orang beriman. Yeah. Yang ketiga, syaratnya orang bertakwa. Orang bertakwa itu namanya muttaqin. Syaratnya dalam tafsir Isyari sesuai dengan hurufnya takwa 4. Tawadu, merasa rendah hati, tidak sombong. Kemudian qaf qanaah, merasa cukup apa yang dia miliki. Dia syukuri pemberian Allah. Dia syukuri, alhamdulillah saya sudah begini, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah saya sudah pakai mobil meskipun mobilnya begini keadaannya. Orang hanya naik motor, itu dia syukuri. Naik motor, alhamdulillah saya naik motor. Orang hanya naik sepeda. Naik sepeda, alhamdulillah saya masih naik sepeda, orang jalan kaki. Jalan kaki, alhamdulillah saya masih bisa jalan, orang sudah tidak bisa jalan. Dan seterusnya, syukuri. Ya, kafi itu karena aras, syukuri apa yang ada. Suaminya ibu berapa dikasih, alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Jangan moro-moro, apa ini? Tidak cukup, cukupkan saja, kan tergantung dari kita. Tidak mampu beli burger basah, sama-sama be, satu burger, satu basang. Tinggal kita yang, ya, tinggal kita yang menyesuaikan. Allahu Akbar. Jangan dikira itu Umar ibnu Khattab terlalu banyak hartanya, Pak. Tidak. Yang banyak harta itu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu berharta, Pak. Tapi hartanya dia simpan di genggamannya, bukan simpan di hatinya. Bukan. Kalau Umar tidak. Umar itu kurang harta. Sampai dia sudah khalifah itu Umar ibnu Khattab, itu anaknya masih ditambal pakaiannya, Pak. Ditambal. Sampai pernah anaknya tidak mau lagi pergi sekolah. Saya berhenti sekolah. Kenapa kok? Saya diejek sama teman. Masa anak pejabat bajunya ditambal? Dia sudah khalifah. Masa jadi pejabat bajunya ditambal? Maka saya pergi sekolah kalau dibelikan baju baru. Kalau tidak, saya tidak mau lagi sekolah. Karena diejek saya di sekolah terus. Maka Umar ibn Khattab mengambil pulpen, kertas, menulis surat. Ditujukan kepada Menteri Keuangan. Hanya saya yang ngomong Menteri Keuangan, siapa tahu cari lagi di mana ada baca Ustaz ini. Itu bahasa saya. Jadi jangan terlalu kaku lah. Ini kan kajian. Ada orang itu mesti persis di situ. Kalau tidak persis bid'ah, pelan-pelan. Jadi Umar ibn Khattab menulis surat ke Menteri Keuangan. Tolong diberikan saya uang karena anakku tidak mau sekolah, bajunya ditambal, maka saya akan belikan baju baru untuk pakai sekolah. Nanti tanggal baru waktu gajian potong gaji saya. Ya itu. Artinya dia mau ambil duluan gajinya, potong di saat tanggal baru. Menteri Keuangannya balas. Ya Amiral Mukminin, saya akan berikan uang, tanggal baru saya potong. Tapi minta maaf saya tanya dulu. Adakah jaminan kalau Umar ibn Khattab umurnya sampai di tanggal baru? Menangis Umar ibn Khattab karena tidak ada yang jamin umurnya sampai di situ, sampai tidak jadi dia pinjam uang. Tidak sama kita, umur sudah 70 tahun masih berani cicil BTN 20 tahun. Berani pangkaukan ya. Umur sudah 70 masih berani cicil 20 tahun. Coba Garel. Umar ibn Khattab di rumahnya lampu pelita, peleng, pajenangan, lampu pelita.
di rumahnya. Yang nyalanya itu hampir tidak kelihatan. Jadi ala kadarnya saja nih nyalanya. Ada tamunya di malam hari. Sudah malam dia datang. Dia bilang tamunya, Umar, siapa itu tidur? Dia bilang orang yang bantu saya di rumah ini. Bangunkan itu Umar, suruh nyalakan lampu. Kata Umar Ibn Khattab, baru saja dia tidur. Biar saya sendirian nyalakan. Padahal pejabat roh Pak. Ya, artinya dia mengerti tentang keadaan bawahannya. Biar dia tidur, kasihan, baru saja. Nanti saya nyalakan lampu. Kata tamunya, kalau begitu nyalakanlah, baru kita bicara. Kata Umar Ibn Khattab, iya. Tapi sebelum saya nyalakan, saya tanya dulu. Kepentinganmu ke sini, kepentingan pribadi kah? Atau kepentingan negara? Kenapa tanya begitu Umar? Saya mesti tanya. Jawab dulu. Dia bilang pribadi. Kalau begitu tidak usah saya nyalakan ini pelita. Karena kepentinganmu kepentingan pribadi. Sementara ini pelita minyaknya ini minyak negara. Maka biarlah kita bicara dalam kegelapan. Coba Guerrero. Inilah orang beriman. Tidak sama kita sebahagian. Selesai jabatan mau sing ketik dalam mana nanti lebulana. Contoh contoh. Allahu Akbar. Contoh. Ini tidak mau dia pakai karena dia bilang ini fasilitasnya fasilitas negara, kepentinganmu kepentingan pribadi, maka biarlah kita bicara dalam kegelapan. Ini Umar Ibn Khattab. Nah, ini orang beriman tingkatan keberapa kira-kira yang begini. Karena Imam Ghazali membagi 6. Saya kembali, orang bertakwa muttaqin, syaratnya tawadu karena merasa cukup apa yang ada. Kemudian wawunya itu wara, punya sifat kehati-hatian. Ya dari hati-hatilah dalam pergaulan. Kemudian alifnya terakhir takwa itu ikhlas. Jadi orang bertakwa itu dia senantiasa ikhlas. Maka apatah lagi masalah ibadah, cobalah ikhlas. Jangan suka mamuro-moro. Berangkat ke tanah suci marah-marah saja terus. Kenapa tidak ikhlas? Sampai di Mekah selalu mempersilolongan harga. Kalau ketemu orang di lift, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dari mana Ki? Kalimantan. Umrah, umrah. Berapa kita bayar? Gitu. Kenapa yang begitu diurus? Itu pun seandainya tidak bertanya, lalu tahu di situ bahwa di situ tinggi pembayarannya. Kenapa tidak berkata alhamdulillah banyak pahala saya. Masjid ini buka penyembelihan hewan kurban umpama dengan harga 2.500.000 contoh. Sementara ada ditemukan di luar 2.200.000. Di sini beda 300.000. Di sini saja kalau memang ada duitnya karena lokasinya sekitar sini. Tidak usah dibanding-bandingkan. Itulah ikhlas. Itulah ikhlas. Dia bilang, tapi kan beda 300. Ini kan ibadah. Itulah hartanya yang dikirim ke akhirat. Dikirim duluan. Orang dulu Pak beli Quran. Tidak pernah ada yang tawar. Berapa Quranmu? 100.000. Dia hitungannya. Begitu cukup. Dia bayar itu Quran baru dia cium. Dia simpan di kepalanya. Dia bawa pulang saking gembiranya. Apa itu? Aktualisasi daripada keikhlasannya. Tidak usah banding-bandingkan. Mau berkurban mesti ini, mesti itu. Tapi ini kan mestinya Bapak. Tapi kan mahal. Tidak apa-apa mahal. Karena itulah harta yang sesungguhnya dikirim duluan ke akhirat. Tidak usah membandingkan antara masjid satu masjid lain. Mencari yang kurus. BMBTBC. Sempo tapi BMBTBC contoh. Begitu juga mau berangkat umroh, mau berangkat haji. Tidak usah mempersilolongan harga. Cukup uangnya bayar. Tidak cukup uangnya diam. Jangan ditawar-tawar. Masa hitung-hitungan dengan Allah? Jangan pernah hitung-hitungan dengan Allah.
Coba merenung sejenak. Tinggal dekat di sini, jauhnya mah keliling, mas apa yang termurah. Apalagi itu ibu-ibu sebagian mau belanja saja, satu barang yang mau dibeli, 7 toko dimasuki. Kembali lagi itu ke toko pertama sebentar, malah waktu toh. Beda bapak-bapak. 7 barang yang mau dibeli, satu toko dimasuki, sudah selesai. Sudah selesai. Itu bapak-bapak. Tapi begitu pulang dimarahi lagi sama istrinya. Saya ceramahkan dulu bahwa saya baca di Qisasul Aulia, kisah-kisah para wali. Ternyata banyak yang jadi wali gara-gara masekak benena, Pak. Sabar ai, ku dicairi di benena, sabar ai. Akhirnya menjadi wali. Ku cairi ke benena sabar bawa nih, Pak. Siapa tahu menjadi wali ki. Allahu Akbar. Saya rasa ini saja pengajian kita pada subuh hari ini. Kapan-kapan saya tidak janji. Saya tanggal 3 insya Allah sudah terbang ke Tanah Suci, insya Allah. Terbang ke Tanah Suci ya 1 bulan. 1 bulan balik. Barangkali demikian. Ada sesuatu yang dianggap sangat penting yang mau disampaikan saya. Salam. Yang mana itu? Oh ya. Langsung saja, bagaimana sebaiknya kita bersahadat supaya tidak seperti burung beo? Terima kasih Ustaz. Bagaimana kita sholat supaya tidak seperti burung beo? Syahadat. Ya. Bagaimana kita bersyahadat supaya syahadat kita tidak seperti burung beo? Panjang penjelasannya ini, Pak. Panjang. Sebenarnya itu adalah termasuk inti. Karena asyhadu an la ilaha illallah, sesungguhnya aku bersaksi. Maka pertanyaan yang muncul, apanya yang engkau saksikan? Kan gitu kan? Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maka pertanyaan yang muncul, apanya yang kau saksikan Allah? Allah itu apa? Yang mana itu Allah itu? Banyak pertanyaan muncul kan? Allah itu adalah zat. Zat itu seperti apa itu? Muncul lagi. Dan itu Tuhan namanya Allah. Siapa yang kasih nama Allah? Banyaknya pertanyaan yang muncul. Tuhan itu namanya Allah. Siapa yang kasih nama Allah? Namanya kajian, buka lagi literatur, buka Al-Quran. Ternyata di situ ditemukan innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali saya. Fa'budni waqimis sholali dzikri. Maka sembahlah aku untuk mengingat aku. Berarti mengingat itu juga menyembah. Tapi menyembah itu belum tentu gerakan sholat. Dan disaksikan itu Pak adalah zat. Zat itu tidak ada. Yang disaksikan itu tidak ada. Saya menyaksikan ini, tapi ini ada. Saya menyaksikan Tuhan tidak ada. Tapi tidak ada itu adalah ada. Tambah bingung maki itu. Ada itu adalah tidak ada. Jadi kalau mau ketemu menyaksikan, mesti tiadakan yang ada. Di saat tidak ada yang ada, maka muncul yang ada. Pasti bingung lagi. Di saat yang ada sudah tidak ada, maka hakikat ada. Itulah menyaksikan. Bagaimana ceritanya? Itu rahasia. Kalau saya bahas, bukan lagi rahasia. Pasti tambah bingung Pak. Tapi memang mesti seperti itu ceritanya. Maka berkata Nabi Musa di Sinai,
Ya Allah, kalau memang engkau ada, nampakkan zatmu. Kata Allah, kau tidak sanggup Musa. Tidakkah kau yakin Musa? Saya yakin. Tapi saya tambah yakin kalau engkau menampakkan zatmu supaya aku bersaksi. Kata Allah, palingkan mukamu ke gunung sebelah. Begitu dinampakkan, hancur gunung itu, Pak. Pinsang Musa. Begitu pingsan namanya tidak sadar. Jadi kalau mau bersaksi, mesti Bapak pingsan. Maksudnya pingsan mesti tidak sadar. Yang dimaksud tidak sadar, tidak bisa ceritakan. Karena kapan bisa bercerita berarti orang sadar. Kan gitu kan? Makanya dalam ilmu tasawuf, matikan dirimu sebelum mati. Karena engkau tidak bisa bersaksi kalau engkau masih hidup. Apa yang dimatikan? Ada 7 dalam sifat diri ini. Ya, hancurkan penglihatanmu dari matamu. Hancurkan pendengaranmu dari telingamu. Hancurkan penciumanmu dari hidupmu. Hancurkan bicaramu dari lidahmu. Hancurkan iradat kudrat. Itu hancurkan ilmumu. Kalau semua sudah hancur itu, sudah tidak ada apa-apa, berarti Bapak bersaksi. Ya. Oh, panjang ceritanya itu, Pak. Panjang. Ah, kalau sudah seperti itu, maka sudah tidak seperti lagi burung beo. Orang mati, Pak, ada matanya, tapi tidak ada penglihatannya itu. Orang mati ada telinganya, tapi tidak ada pendengarannya. Orang mati ada hidungnya, tapi tidak ada hidupnya. Orang mati dulu sangat cerdas ini, tapi tidak ada kecerdasannya. Hilang semua. Kenapa? Karena itulah hakikat ilmunya Allah, sifatnya Allah. Maka kembalikan semua kepada yang punya. Di saat kembali semua kepada yang punya, maka Bapak bersaksi, di saat Bapak bersaksi, tidak mampu bicarakan, itulah pingsan. Itulah hancur. Jadi kalau mau bersaksi, mesti hancurkan penglihatannya dari matanya. Hancurkan pendengarannya dari telinganya. Silakan mendengar, tapi aja mau coling. Itai, tapi aja mau tangai. Allahu Akbar. Ini pembahasannya bukan lagi di fikih, Pak, tapi di tasawuf. Makanya berkata Imam Malik berkata, man tafakkaha walam yatasawwafa faqad tafassad. Siapa orang fikih saja terus, lagi ria saja terus, tidak mau masuk di ilmu batin, tidak mau masuk ke yang seperti ditanyakan Bapak, tafassad. Dia masih berada dalam kedurhakaan. Karena kenapa tidak mau tingkatkan ilmunya? Yeah. Maka dia lagi narik koli dia gagalisa lobang. Nakia kulisa dia gagauli na maka bongi. Jadi mesti ada kulit, ada isi. Maka dan keterangan dalam kitab, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Siapa menyatukan keduanya antara kulit dengan isi, itulah sesungguhnya yang benar. Nah sekarang asyhadu la ilaha illallah, aku bersaksi itu adalah lahirianya. Mana tasawufnya? Di saat menatap. Tapi menatap itu adalah tidak ada itu adalah ada. Maka di saat mau jumpa, tiadakan yang ada, maka hakikat ada adalah ada. Masih tidak paham? Begitu saja dulu. Silakan Pak, ada itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apanya? Apakah apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tentang mukmin dan takwa, Ustaz. Bagaimana mereka yang tidak sempurna ketakwaannya, misalnya dia hanya ikhlas tapi tidak melaksanakan qanaah dan sebagainya. Begitupun imam, dia hanya mengucapkan tanpa memiliki hati, tanpa melaksanakan. Bagaimana kedudukan mereka ini di akhirat kelak? Apakah masuk dalam keberuntungan atau masuk dalam orang-orang yang celaka? Terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Beramal saja sesuai dengan kemampuan. Karena bukan salat yang membuat orang masuk surga. Bukan salat membuat orang masuk surga. Cuma tidak bisa masuk surga tanpa dengan salat. Jadi salat saja dengan sesuai kemampuannya. Nanti Allah melihat kesungguhan hambanya. Nanti Allah yang menilai. Iya. Karena kalau tidak juga seperti itu, semakin jauh kita. Jadi lakukan saja sesuai dengan kemampuan. Nanti Allah yang menilai kesungguhannya. Hanya seperti ini kemampuan hambamu ya Allah. Makanya itu kan apa itu ihsan? Ihsan itu sembah saja Allah. Di saat engkau sembah Allah, lihat itu. Tapi kalau kau tidak mampu lihat, maka yakinkan dia melihat engkau. Itu jadi kerja saja dulu. Kerja saja. Dengan keyakinan nanti dia yang menilai saya. Kalau hanya seperti ini kemampuan saya. Kalau saya tidak salah di masjid ini, kan saya cerita dari mana? Itu Sufyan Ats-Tsauri sahabatnya yang baca Fatihah maratnya saja. Tidak betul. Tapi ternyata dia mampu putar telinganya singa sampai Sufyan Ats-Tsauri kaget. Itu karena kesungguhannya hanya seperti itu. Cuma kita makanya tidak ada alasan untuk berhenti belajar. Kita belajar terus sampai ajal muncul. Nanti Allah melihat kita bahwa kita ini adalah orang sungguhan untuk mengkaji Islam. Dan kita ini orang mau selamat. Hanya seperti itu barangkali. Lanjutkan saja terus, Pak. Ada yang pernah nanya saya, Ustadz, di masjid saya banyak orang tidak mau bermakmum kalau itu imam. Saya bilang, kenapa? Dia bilang pernah membunuh Purpa Pauno, mantan napi, taruhlah seperti itu. Saya bilang itu kan dulu. Kalau begitu, karena pernah membunuh baru tidak mau jadi makmum, tidak ada yang mau makmum di belakangnya Umar ibn Khattab. Karena berapa orang yang pernah dibunuh? Tidak ada orang yang mau makmum di belakangnya Ali radhiyallahu anhu. Karena berapa orang yang pernah dibunuh Ali? Itu hanya satu orang dibunuh, Ali satu kampung dia bunuh. Tuh. Gitu kan Pak? Itu lain masalahnya. Cuma memang yang imam itu sebaiknya orang yang menjaga wibawa, muru'ah. Jaga muru'ahnya, jaga kewibawaannya. Yang silalona pura mapasupa subuh, si senalis. Lepang di pagar retemet tetong. Ajak kala imamnya roba tidak muru'ah, tidak wibawa. Masa ditiang listri temet tetong, nampak tidak bisa nadate je teong. Contoh. Baru imam lagi. Sehingga dalam ilmu mustalah hadis, lain lagi pembahasannya dalam ilmu hadis, termasuk dhaif, lemah hadis, kedudukannya diungkapkan orang yang tidak muru'ah, tidak menjaga kewibawaan. Barangkali begitu Pak, Allahu a'lam. Sudah tidak ada barangkali. Oh ya, sudah. Ini berjalan raya Idul Adha di sini yang masuknya kegiatan berkorban. Kalau dalam bahasa Buddhis itu berubah, ya, yang mengorbankan ego-ego kita. Betul. Untuk dihadirkan bagaimana memisahkan pada saat kita berkorban itu di dalamnya kan ada kandungan bagaimana meraih akwa atau kandungan, kemudian juga jiwa sosial terhadap lingkungan kita melakukan itu sehingga keduanya bisa tercapai dengan baik pelaksanaan korban. Terima kasih. Iya, kurban jadi fikihnya itulah ya hewan yang disembelih. Hakikatnya sifat-sifat kebinatanan yang bersarang pada itu juga sembelih, juga potong. Apa sifat-sifat kebinatanan? Rakus. Dan banyak itu buang juga itu.
Tapi artinya itu renungannya, yang nyatanya itu hewan. Kemudian terlanjur ditanyakan oleh beliau, dalam ilmu fikih itu kalau menyembelih hewan kurban sesudah disembelih, dikuliti, sudah dikuliti dibagi 3 dulu. Jadi umpama 60 kilo, satu bagian pertama 20 kilo, satu bagian kedua 20 kilo, satu bagian ketiga 20 kilo. Nah, satu bagian pertama 20 kilo bagi 7. Kenapa dibagi 7? Kan 7 orang. Nah, satu bagian kedua bagiannya fakir miskin. Satu bagian ketiga bagiannya siapa saja. Siapa saja. Siapa saja di situ biar tidak Islam, Pak. Biar Petrus, Ingkus, Yohanes saga, alam mutoi. Karena ada bagiannya memang siapa saja. Beda kalau zakat, Pak. Kalau zakat itu memang ada 8 asnaf itu. Dan semua muslim. Tapi kalau kurban biar tidak muslim. Biar kaya, Pak. Kalau kaya dikasih itu namanya hadiah. Sekali setahun. Nah, kemudian ada itu sembelian tidak dimakan. 1, sembelian kurban nazar, puremat tinja. Kalau lolos kau nak di sekolah, makroba kak. Nah, lolos anaknya silakan berkurban, tidak boleh dia makan yang bernazar. Dalam ilmu fikih. Yang kedua, sembelian kurban buat almarhum. Ada yang nanya, bolehkah kurban buat almarhum? Boleh. Loh, sudah mati? Sudah mati. Kan sudah putus amalnya, Ustaz. Betul. Amalnya putus, pahala tidak putus. Lain amal, lain pahala. Meninggal almarhum Tinggi Denai bin Ambo Tuo mati nih. Contoh. Bukan Ambo Tuo ini, bukan. Ambo Tuo lain. Contoh. Maka itu yang ditulis. Tinggi Denai bin Ambo Tuo. Mati nih. Almarhum. Jadi di saat disembelih itu memang namanya almarhum disebut. Ada keterangan dalilnya, Ustaz? Ada. Ali radhiyallahu anhu dia kurban 2. Siapa li? Kenapa 2? Saya 1, mertuaku 1. Siapa mertuanya? Rasulullah. Sementara Rasul sudah lama tidak ada. Itu Muslim yang meriwayatkan. Jadi boleh kurban buat orang yang telah meninggal. Tapi ingat, daging pembagiannya jangan makan ahli warisnya, disedekahkan semua. Tapi kalau panitianya pintar, cerdas. Di sapi nomor 1 namanya tadi itu, almarhum. Dia kasih daging dari sapi nomor 2. Tabe. Oh tidak. Oh ambil saja. Nah orang tuaku itu. Iya bukan daging dari situ. Daging dari sini dikasih. Tapi jangan yang bersangkutan kasih tahu panitia. Sapi nomor berapa bapakku? 1. Kasih ke saya nanti dari nomor 2 nah. Jangan ikut matur. Itulah sampai panitia itu memang mesti juga orang pintar. Sudah 2 sembelian Pak tidak dimakan. Sembelian kurban nazar, sembelian kurban buat almarhumah. Ya. Saya tulis di buku saya itu, ada buku saya judulnya Kado Terbaik Ahli Kubur. Salah satunya itu saya jelaskan di dalam. Yang ketiga, sembelihan dam haji, dam umroh. Tidak boleh makan yang bersangkutan. Tapi penjelasannya dam pelanggaran. Karena dam itu terbagi 2 Pak. Dam tamattu boleh makan. Jaga ta'ala tamattu. Oh mesti dam. Boleh dia makan. Makanya dia bilang ambilkan saya hatinya. Boleh. Karena dam tamattu. Tapi kalau dam pelanggaran. Dia melanggar. Belum tahallul. Belum mengakhiri. Belum assalamualaikum kalau salat. Belum tahallul. Pelanggaran lagi 2. Pelanggaran karena lupa dan tidak merusak, tidak kena dam. Pelanggaran lupa tapi merusak, tetap kena dam. Contohnya,
melanggar tapi tidak kena dam. Dia tutup kepalanya, kan tidak boleh ditutup kepala, Pak. Betul enggak? Tidak boleh tutup kepala laki-laki. Tapi tiba-tiba dia tutup kepalanya karena dingin. Tutup pulang salat subuh. Tak lupa. Ada Iramko, kenapa dia tutup kepala? Langsung dia buat astagfirullah, lupa. Tidak kena dam itu. Jadi yang mana kena dam? Ya lupa tapi melanggar. Maka solangi. Lupa melanggar maka solang merusak. Contohnya dia cukur kumisnya. Maka solan roh. Nah lupa wi. Lenyak di sepue napa ni mainga. Yeah. Hilang sepotong. Astagfirullah. Agak astagfirullah. Nah lanyak mi sepue. Yang sepue ini jangan lagi dicukur. Karena sudah ingat. Tapi ini tetap kena dampak. Karena merusak. Tuh, banyaknya itu mau dikaji, Pak. Banyaknya mau dikaji. Sama itu manasi. Saya bilang, di mana orang belajar itu? Ini kan orang sudah terbang itu kloter pertama ke kedua. Nanti dilarang membunuh. Betul, tapi membunuh apa dulu? Kajian itu yang jawab. Kajian, Pak. Di situ hanya bilang dilarang membunuh. Jadi biar nyamuk ada di situ, dia tiup saya off. Agak off, dia bilang ada nyamuk, kata lalu nih. Dia bilang dilarang membunuh. Iya membunuh ada dikecualikan. Lipan, ular, kalajengking, kutu. Itu tidak apa-apa. Tapi jangan sengaja cari-cari kutu. Jalan sore-sore kutunya. Nah tikeng nih. Kutu. Tidak boleh membunuh. Nah taruh lisu. Laranta satu astagfirullah. Inilah pentingnya kajian, Pak. Inilah pentingnya. Seperti itu saja dulu, Pak. Mudah-mudahan kalau kita selalu kajian, Allah berikan pemahaman. Allah memberi fayufaqihu fiddin. Allah yang memberi paham, bukan Amirul Amri yang beri paham. Usaha kita hanya selalu mendengar, nanti Allah yang kasih paham. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu suwan wa dalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-tawil. Allahumma janna minal ulama'il 'amilin wa min ibadikas sholihin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa 'amalin la yarfa'u wa du'ain la yasma'. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.